Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa peserta didik MTS Al-Faruq Bondowoso dalam pembelajaran Quran Hadis. Materi yang kita bahas yaitu kelanjutan dari materi sebelumnya, berbagi infak dan sedekah. Sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita membaca surat Al-Fatihah agar pembelajaran kita menjadi barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang arti surat Al-Baqarah ayat 254 dan 261 beserta kandungan surat Al-Baqarah ayat 254 dan 261. Yang pertama, surat Al-Baqarah ayat 254. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah wal kafiruna humud dhalimun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian rizki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan, dan tidak ada lagi syafaat. Orang-orang kafir itulah orang yang zalim. Kandungan surat Al-Baqarah ayat 254. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeru orang-orang yang beriman agar menafkahkan hartanya, baik sedekah yang wajib, zakat maupun sedekah yang sunnah, dan hendaknya bersegera untuk menafkahkan sebagian rizki yang Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan sebelum datangnya hari kiamat. Karena setelah kiamat tiba, maka seseorang tidak dapat menebus dirinya dengan harta apapun. Pada saat itu tidak ada pertolongan dari sahabat dan kerabat, bahkan keturunan pun tak ada yang peduli lagi. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 101 yang artinya, apabila sangkakala ditiup, maka tidak ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu, dan tidak ada pula mereka saling bertanya. Dalam kitab tafsir Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan umat Islam agar menginfakkan rizkinya sebelum hari kiamat. Peringatan ini menunjukkan akan perintah untuk mengeluarkan sebagian hartanya sesegera mungkin. Harta yang merupakan karunia Allah mempunyai hak bagi orang yang tidak mampu. Dengan infak, ia sedang berjuang di jalan kebaikan. Para ulama berbeda pendapat tentang infak yang dimaksudkan surat Al-Baqarah ayat 254. Salah satu ulama klasik, Imam Hasan Al-Basir, mengatakan bahwa infak yang dimaksudkan dalam ayat tersebut khususnya sedekah wajib. Namun, jumhur ulama mengatakan infak dalam ayat tersebut masih bersifat umum, baik wajib seperti zakat maupun yang sunnah. Terlepas dari perbedaan pendapat ulama di atas, poin pentingnya bahwa Al-Quran mendorong umat Islam agar senantiasa bersedekah sebagai tabungan amal di hari akhir nanti. Hal itu karena sedekah merupakan salah satu pundi amal yang bisa dijadikan simpanan kebaikan untuk bekal di hari kiamat nanti. Yang kedua, surat Al-Baqarah ayat 261. Bismillahirrahmanirrahim.
Masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Yang artinya, perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi orang yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Kandungan surat Al-Baqarah ayat 261, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa menginfakkan harta dengan ikhlas dalam ketaatan kepadanya akan dilipat gandakan pahalanya sampai 700 kali lipat. Walaupun asbabun nuzul ayat ini berhubungan dengan kedermawanan sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf. Keduanya menyumbangkan harta mereka ketika perang Tabuk. Namun secara umum ayat ini mendorong agar manusia gemar infak dan sedekah tanpa dibatasi oleh kondisi dan keadaan. Profesor Dr. Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah menjelaskan surat Al-Baqarah ayat 261 merupakan bentuk penegasan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap orang-orang yang dengan ikhlas bersedekah. Orang-orang ikhlas bersedekah akan dibalas berlipat ganda. Pada surat Al-Baqarah ayat 261, Allah membuat perumpamaan balasan orang yang ikhlas bersedekah seperti orang yang menanam benih yang ketika panen hasilnya berlipat ganda. Perumpamaan ini bagi orang-orang yang mendermakan harta bendanya untuk mencari keridhaan Tuhannya. Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran pada kali ini, alangkah baiknya kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian pertemuan kali ini. Semoga materi bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.